Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Dipersembahkan oleh Hari ini masih banyak masyarakat yang khawatir, bahkan ketakutan. Takut kalau Indonesia tidak bisa keluar dari krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini. Tentu saja ketakutan ini berkaitan dengan apakah akan semakin banyak orang yang kena PHK, apakah pengangguran akan meningkat, dan tentu saja apakah usaha-usaha yang sedang dijalankan oleh masyarakat sekarang ini akan mengalami kebangkrutan. Jadi ketakutan inilah yang ingin saya jawab hari ini. Karena itu saya mengundang anak-anak muda inspiratif yang memulai usahanya dari nol. Kemudian di tengah pandemi COVID-19 ini mereka bertahan dan bahkan berusaha bangkit. Dan tentu saja saya ingin menjawab pertanyaan siapapun yang menonton acara ini, apakah Indonesia mampu bangkit dan keluar dari krisis ekonomi akibat pandemi COVID ini? Dan nanti saya akan mengundang orang yang akan mampu menjelaskan tentang hal ini. Tapi kita mulai dulu dari anak-anak muda pengusaha yang inspiratif. Siapa dia? Mari kita sambut yang pertama. Heru Nurwahyudin. Iya, Heru, terima kasih. Wih, semangat sekali kamu ya. Memang anak muda lain. Oke, Heru, terima kasih ya. Terima Silakan kasih. duduk. Kamu asalnya dari mana? Saya berasal dari Kota Apel, Kota Apel itu adalah Malang. Iya, Kerangalam, Bener, ya, Kerangalam. Kerangalam, Bang Andi. Aku ngundang kamu ke sini, ya, selain memang karena kamu pengusaha, tapi ada cerita yang menurutku menarik. Karena ibumu nangis ketika kamu memutuskan untuk menjadi pengusaha. Apalagi, aku dengar nanti klarifikasi ya, awal-awal itu kamu bawa tas kresek masuk dari satu kantor ke kantor, ketok satu pintu ke pintu yang lain. Padahal sebelumnya kamu kalau ke kantor pakai dasi ya? Yang Bang Andi ceritakan memang benar. Di awal-awal memang ibu sempat istilahnya apa ya, nggak tega atau nggak merestui atau pokoknya kayaknya nggak terima banget gitu kan. Saya tiba-tiba pernah bekerja di kantor-kantor yang mentereng, kemudian tiba-tiba kok tahu anaknya kesana kemari bawa kresek. Tas kresek isi cemilan, dagangan. Nggak keren ya kesannya ya? Itulah mungkin persepsi ibu kan harapannya mungkin beda dengan yang dia lihat. Bener-bener nggak keren banget mungkin. Tunggu. Jadi sebelum jadi pengusaha, nanti Iya. belum jelas pengusaha apa ini, tapi sebelum jadi pengusaha, kamu kerja di mana aja? Iya Bang Andi, saya kuliah di salah satu perguruan tinggi di Malang. Saya sudah mulai bekerja, jadi semester 5 saya kerja di salah satu toko buku ternama di Malang. Di sana saya jadi pramuniaga. Oh, oke. Tetap aja ini sudah kantoran ya? Iya, Artinya ada jam kerja yang jelas. benar. Terus? Kemudian setelah lulus saya pindah lagi, diterima di salah satu pabrik rokok. Oke. Nah, saya pindah ke sana. Tidak lama kemudian saya beralih-alih, pernah di hotel pernah, kemudian pernah kerja di perbankan pernah, kemudian pernah ke Jakarta juga. Wih. Dulu pengennya jadi artis, tapi Iya. tapi nggak kesampaian. Emang karena artis apa? Kamu pengen jadi pernah artis apa? pulang. Saya nggak tahu ya. Main sinetron atau nyanyi atau apa? Kalau nyanyi saya enggak. Oh, sinetron Saya, gitu. Iya, sempat di apa semacam perfilman, tapi belum besar. Kemudian saya ngelamarnya aja jadi artis, tapi malah nggak diterima, malah dijadikan koordinator talent. Sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita lihat dulu perjalanan hidupmu dari yang pakai dasi, kemudian jadi jualan dagangan dengan tas kresek gitu. Ini dia liputannya.
Produk makanan ringan asal Kabupaten Malang ini terus berkembang sejak dirintis 6 tahun lalu. Olahan makaroni menjadi salah satu produk yang menjadi unggulan Super Heru Snack. Ialah Heru Nurwahyudin, sosok di balik Super Heru Snack. Heru mengawali usahanya dari nol. Ayah dua anak ini pun nekat keluar dari pekerjaannya dan memilih berjualan makanan ringan. Gimana Mbak produknya hari ini? Aman? Aman, Pak. Mbak Tia, merahnya udah pas? Kerasnya gitu. Anak mek satu sih Mas, bukan ya kepinginin ya anak di kantoran gitu. Maksud saya, hati saya dalam. Tapi ya gimana lah, anaknya nggak milih jualan jajan, bawa kresek tiap hari. Kamu harus tahu kuliah, harus tahu kerja ning bank. Masuk saya saiki dodol jajan lewat yang karo kresek, aduh saken her. Terus herune ngeten. Wah, Bu ojo gengsi ta, Bu. Aku enggak gengsi aku. Enggak gengsi aku iki saken ambek awakmu her. Masuk. Tidak punya ilmu kok jualan jajan gitu. Heru tak pernah merasa malu meski harus keliling berjualan makanan ringan. Ia rajin menawarkan secara langsung produknya ke kantor-kantor di wilayah Malang Raya. Ya, alhamdulillah kok tadi saya ini terenyuh. Alhamdulillah dagangannya kok ya kok entek terus oleh duit akeh. Berarti hari ini cocok nggone pedagang gitu hati saya itu. Wis diterus ya wis. Perjuangannya berbuah manis. Super Heru Snack yang dulu hanya dijual keliling, kini memiliki pasar yang semakin luas. Mulai dari pasar digital hingga minimarket. Heru juga kerap mengikuti berbagai pelatihan pengembangan UMKM dan melakukan inovasi terhadap produknya. Kita sarankan ini kemasannya diatur kayak gini. Nah, kalau ini kan nanti harga jualnya juga mendongkrak kan ini kan. Keberhasilan Super Heru Snack juga telah mengantarkan Heru meraih berbagai penghargaan dalam bidang usaha kecil menengah. Oke. Nah, itu kuncinya Bapak Ibu. Kalau jadi usaha Bekerja sama dengan berbagai instansi, Heru memberi pelatihan usaha kepada komunitas, kampus, dan sekolah di wilayah Jawa Timur. Beberapa peserta pelatihan pun kini sudah ada yang merintis usaha snack seperti dirinya. Saya Sri Wahyuningsih dengan produk unggulan Segobong, lauknya nasi bakar. Saya pernah menjadi peserta Beyond UN Women. Di sana saya mendapatkan mentor Bapak Heru. Terima kasih Mas Heru telah memberikan ilmu yang banyak dan bermanfaat buat kami. Sukses menjadi seorang wirausaha, Heru juga ingin bermanfaat untuk orang lain. Dengan membagikan ilmu dan pengalamannya, ia berharap dapat melahirkan wirausaha-wirausaha baru. Ya. Jadi cerita mengenai ibumu yang sedih itu benar ya. Jadi dia sedih ngeliat anaknya biasanya ke kantor pakai pakaian rapi, pakai dasi, tiba-tiba harus nenteng kresek keliling dari satu perusahaan, satu kantor ke kantor yang lain. Jadi coba cerita apa yang terjadi karena di situ kan apakah nggak ada perasaan malu? Kan banyak orang merasa karena keren ya tampilannya keren, terus tiba-tiba kehilangan gengsi ketika harus berusaha dimulai dari nol tadi. Gimana ceritanya hari itu? Waktu itu terakhir saya bekerja di salah satu dealer otomotif di Kota Malang dan
malam tahun baru itu saya memutuskan untuk resign dari sana. Karena? Saya ingin berubah, saya ingin menemukan apa yang menjadi passion saya. Kemudian saya putuskan, saya malam tahun baru sore hari itu saya pamitan langsung kepada pimpinan. Kemudian saya belum tahu esok hari mau ngapain. Oke. Jadi awal tahun baru itu saya masih belum jelas mau ngapain. Tapi seiring berjalannya waktu, saya hanya pegang gaji terakhir saya. Dari minggu ke minggu, dari akhirnya 1 bulan, 2 bulan, mulai penghasilan habis. Akhirnya saya kepikiran waktu itu di kantor kalau saya beli cemilan itu selalu dibeli sama teman-teman. Nah karena saya sudah kepepet, nggak ada penghasilan, akhirnya saya ikat kembali. Kemudian saya datengin teman saya yang punya dagang cemilan, saya pinjem. Saya pinjem, sorenya saya jual, sore saya setor. Jadi Seperti maksudnya itu. ngambil barang Ngambil tanpa barang. bayar. Iya. Tapi kemudian kalau laku baru dibayar. Benar. Nah itulah yang mengawali saya jualan, bawa pulang ke rumah, bawa kresek-kresek merah itu, yang akhirnya ketika saya pamitan untuk berjualan itu, ibu saya katanya seperti jantungnya runtuh karena benar-benar nggak tega, yang biasanya tampil keren, boys, kemudian kok seperti tadi itu yang di Oke. video. Tapi waktu berhenti itu apakah memberitahu orang tua lebih dulu atau ambil keputusan lebih dulu? Saya ambil keputusan lebih dahulu. Nah, waktu sampaikan ke ibu gimana tuh? Ya ibu sempat kaget, kenapa? Kan masih belum ada pegangan lain, kok sudah memutuskan untuk berhenti. Saya kuatkan ibu bahwa saya pengen kehidupan yang baru, saya pengen mandiri, saya punya cita-cita pengen bebas uang dan bebas waktu, dan itu belum saya temukan ketika saya bekerja. Oke, jadi gajinya nggak ditentukan oleh atasan atau oleh perusahaan ya? Iya. Kalau kamu bekerja keras, penghasilannya besar, jadi Iya. bebas uang itu. Benar. Bebas waktu kamu yang menentukan sendiri jadwal hidup dan pekerjaanmu, begitu ya? Iya benar Bang Andi. Nah ini kan satu keberanian, tapi udah kepikir nggak resiko bahwa kamu kemudian nggak punya penghasilan? Dengan berjalannya waktu pasti gaji terakhir saya lama-lama akan habis. Iya. Nah, disitulah ketika saya tadi sudah mulai berjualan keliling, kemudian saya datanglah ke sebuah namanya BLK di Malang. Balai Latihan Kerja. Balai Latihan Kerja Wonojati di Singosari. Itu saya dapat info dari orang-orang kalau pengen wirausaha bisa datang ke sana. Katanya di sana banyak info pelatihan. Saya diikutkan pelatihan, kemudian disuruh milih mau ikut pelatihan apa. Nah karena saya tiap harinya jualan cemilan, akhirnya saya memilih untuk ikut program pengolahan hasil pertanian. Nah di sanalah saya belajar ilmu untuk produksi itu di sana Bang Andi awalnya. Karena tiap hari di sana saya dilatih untuk membuat olahan pangan. Jadi saya berlatih tiap hari bikin roti, bakery, kemudian bikin keripik pisang, sama keripik-keripik yang lain, nah di sana. Baik, tapi tunggu dulu, aku ke Iya. belakang sedikit. Iya, Katakanlah ibumu kan bersedih ya, Iya. ngelihat kamu meninggalkan pekerjaan tetap. Benar. Sementara banyak orang masih nganggur, kamu meninggalkan pekerjaan Benar. tetap ya dengan gaji tetap. Dengan penampilan yang betul-betul orang kantoran lah. Ini kan soal ibu yang bersedih, tapi bagaimana pandangan teman-temanmu, lingkunganmu, tetangga-tetanggamu, apa nggak malu waktu itu? saya hanya menguatkan ibu, ibu jangan dengerin omongan tetangga. Tetangga ngomong apapun nggak usah didengerin. Toh tetangga nggak ngasih makan kita. Saya yang jalani pun saya nggak malu Bu. Jadi saya nggak gengsi. Ibu pun juga jangan gengsi. Gengsi juga nggak ngasih makan kita. Tetangga juga nggak ngasih makan kita. Saya teringat karena uang saya tinggal 200.000 waktu itu dari gaji saya terakhir. Akhirnya ya itu saya
nekat ikut pelatihan di BLK, selesai dari sana, selesai pelatihan di hari terakhir saya memutuskan untuk langsung terjun, ilmunya saya pakai dengan modal 200.000 itu Bang Andi. Walaupun belum punya ilmu manajemen ya, Belum. ilmu usaha. Oke. Nanti habis ini kita lanjutkan cerita bagaimana kemudian usahamu bisa seperti sekarang ini atau seperti yang kita lihat di liputan tadi ya. Bagaimana tantangan yang kamu hadapi, perjuangannya, dan apa mimpi yang ingin kamu wujudkan ke depan. Tapi sekarang kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Jangan pernah takut untuk mimpi besar, walaupun kadang orang di sekeliling kita meremehkan. Dipersembahkan oleh Baru kita lanjutkan ceritamu ya. Kemudian kamu jualan cemilan ini dari pintu ke pintu lah istilahnya. Berapa lama kamu lakukan hal seperti itu? Jualan dari pintu ke pintu ini Bang Andi, saya lakukan sebetulnya sampai sekarang pun saya masih. Oh masih? Karena Oke, sekarang saya oke. lakukan, tapi nggak intens seperti yang dulu. Sekarang saya lakukan karena saya pengen langsung ketemu dengan customer loyalty saya. Untuk mendengar masukan ya. Iya, jadi Kapan kamu punya gerai seperti yang kita lihat di video tadi? baik Bang Andi, untuk yang awal tadi kan saya jualan keliling dari kantor ke kantor, itu kurang lebih kan 2 tahunan saya 2 full-fullan di tahun. sana. Kemudian seiring berjalannya waktu, saya sulap ruang tamu ini jadi outlet Bang Andi. Ruang tamu rumah. Iya, Ibu nggak keberatan? Ibu lambat laun karena seiring berjalannya waktu, setiap saya dapat omset, terutama saat lebaran, itu benar-benar omset itu saya minta ibu yang menghitung Bang Andi. Oke, jadi Nah. ibu dilibatkan ini ya. Jadi suatu malam teringat malam takbiran hari raya itu, ibu saya minta bantuan untuk menghitung uang omset. Jadi ada nota, saya gulung dengan uang, digulung dengan uang. Akhirnya ngumpul dalam 1 bulan Ramadan itu malam takbiran itu kita hitung. Dan disitulah ibu kaget. Ternyata? Ini beneran kamu jualan keliling-keliling bawa kresek kayak gitu itu dapat uang Segini seperti banyak? ini. Dari situlah Ya. ibu mensupport. Apa yang menurutmu membuat usaha cemilanmu ini sukses? Kuncinya yang pertama, kita mungkin jangan pernah takut untuk mimpi besar. Walaupun kadang orang di sekeliling kita meremehkan. Tapi saya yakin suatu saat keinginan besar yang dipersiapkan dengan persiapan yang matang, ketika ketemu peluang yang tepat, insya Allah semuanya akan terwujud. Amin. Nah, sekarang produknya apa aja nih? Boleh kasih lihat ini. Produk unggulannya yang mana? Iya, ini Bang Andi. Dulu Ini kayaknya makaroni menjadi core-nya ya? benar. Dan superhero ini awalnya kan saya jualan semua cemilan yang saya kelihatan saya jual. Lihat apa saya jual. Konsumen-konsumen yang saya datangi itu benar-benar mensupport superhero. Mereka kasih masukan ketika cemilan yang saya bawa itu taste-nya nggak dapet, kualitasnya nggak dapet. Mereka langsung kasih feedback. Seiring berjalannya waktu, produk unggulan kami adalah makaroni. Ini kita ketemukan setelah perjalanan 3 tahun, Bang Andi. Oke. Jadi di awal belum ketemu, setelah 3 tahun, kita lihat tren penjualan tertinggi di Superhero ternyata adalah makaroni pedas. Singkat kata pernah ikut pelatihan di salah satu rumah BUMN. Saya belajar menemukan branding, akhirnya di branding lah di tahun ketiga. Superhero adalah makaroni. Cie. Makarena, makaroni Superhero. makaroni. Oh, bukan lain itu ya. Yang lainnya apa itu? Ini ada basreng Oke, terus yang satunya lagi? dan ini adalah pisang paradiso. Ini juga memanfaatkan potensi lokal di pegunungan di Malang Selatan. Jadi ini adalah keripik pisang yang biasanya nggak terpakai, hanya dipakai untuk rujak, Bang Andi. Tahu nggak Bang Andi? Tahu rujak Pernah di untuk Malang kan? airnya kan? Iya. Yang sepet itu kan? Bener. Ini Tahu. pisang apa itu namanya? kelut. Klutuk. Iya, pisang Nah, ini klutuk. pisang Kalau klutuk. rujak itu ditambahin itu hanya untuk diambil airnya. Bener. Supaya sepet-sepet dicampur petis. Aduh. Nah, bener.
Oh, tapi itu bisa ternyata yang Iya. tadinya buat orang-orang hanya Pisang itu. kelutuk yang biasanya buat rujak dan isinya banyak. Iya. Nah, itu kita olah, kita inovasi. Saya kolaborasi dengan teman UKM saya yang lain. Ini manisnya manis alami tanpa bahan tambahan pemanis. Ini pasarnya di mana ini? Jualannya siapa yang beli ini sekarang? Dari awal merintis kan saya jualan keliling dari kantor ke kantor, kemudian saya ikut pelatihan, mulai mengembangkan usaha, kemudian saya belajar di online, jadi kami pasarkan secara online marketing, kita lewat Instagram, kemudian WhatsApp, kemudian Facebook, kemudian masuk di marketplace. Nah, akhirnya merambah sampai bisa terjangkau ke seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri, Bang Andi. Sampai ke luar negeri? Bener. Omong-omong, berapa karyawan sekarang yang bekerja di Super Heru ini? Sekarang ini ada 4 orang. Iya, dulu awalnya kita pernah punya 8 orang. Kemudian karena prinsip Super Heru selain kita berbisnis, kami juga punya visi melahirkan pengusaha, entrepreneur baru. Jadinya di Super Heru itu selain tempat bekerja juga adalah sebagai tempat belajar. Pelatihan. Iya, jadi ada beberapa karyawan kita itu adalah mereka dalam rangka belajar entrepreneur di Super Heru. Jadi menyambi bekerja juga nyambi belajar di sana. Jadi kamu nggak pelit berbagi ilmu ya? Kalau tadi lihat di video itu kamu malah lebih banyak berbagi ya ilmunya ya? Bener, karena kita mulia sekali nih. Kita punya prinsip sesuai dengan namanya Super Heru. Kalau di Amerika ada Super Hero, di Malang ada? Di Malang ada Super Heru. Nah, jadi apa yang ingin diberikan kepada para calon wirausahawan dengan yang kamu lakukan? Apa sebenarnya tujuanmu? Mimpi kami adalah suatu saat akan menjadi hero-nya Indonesia. Amin. Yang bisa membawa manfaat bagi bangsa, membawa berkah bagi semua orang, dan bisa mencetak entrepreneur baru di Indonesia. Sip, merdeka. Dan tentunya Bang Andi, saya nggak bisa sendirian. Saya butuh support dari semua pihak. Saya sejauh ini sampai di sini saya nggak sendiri, Bang Andi. Banyak partner, banyak dari peran dari pemerintah, kemudian banyak sekali orang-orang hebat yang membantu saya, Bang Andi. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen belakangan karena aku ingin mendengar pengalaman bagaimana dengan dukungan pemerintah ya. Karena ini kan ada unsur pemerintah yang ikut mendorong, membantu sehingga Super Heru ini di tengah situasi dan kondisi pandemi ini bisa bertahan bahkan mengembangkan diri ya. Karena sudah bisa jualan online. Nah, nanti kita akan ketemu lagi. Terima kasih Heru. Berikutnya saya akan bertemu atau menceritakan dua anak muda pengusaha dari Pekalongan. Karena produk mereka bukan saja berkembang dengan baik di tengah pandemi, tapi mereka memberikan arti yang lebih bahwa berusaha harus untung, tapi ada nilai yang mereka juga berikan, yaitu dampak ekonomi dan dampak sosial bagi masyarakat di sekitarnya. Siapa mereka dan apa yang mereka lakukan? Saya akan segera kembali. Kalau anak kecil kan nggak bisa bohong, Bang. Nggak bohong. Udah jujur, wah, berarti enak nih bisa kita jujur. Dipersembahkan oleh Anda masih bersama saya di acara Ki Candy dan tadi saya sudah janji akan menceritakan kisah tentang dua anak muda asal Pekalongan yang memiliki usaha yang menarik untuk diceritakan di acara ini dan tentu saja bagaimana mereka merintis usaha dan bagaimana mereka bertahan di tengah pandemi COVID ini. Apa yang mereka lakukan? Siapa mereka? Mari kita sambut Trias dan Farah. Iya, Trias, terima kasih. Farah, terima kasih. Silakan duduk. Jadi kalian berdua dari Pekalongan. Iya, betul. Ini berdua pacaran
atau teman usaha atau apa? Mantan pacar. Oh mantan, berarti udah menikah dong sekarang nikah ya. sih. Jadi Alhamdulillah sudah. suami istri. Iya. Baik, udah berapa lama menikah? Dari 2014. Coba cerita pekerjaan sekarang apa? Saya kerjaannya di dapur aja sih. Kerjaan Bikin di roti, dapur. bikin cake. Bikin cake Iya. ya. Oke, bakery ini ya. Ya. Kue-kue gitu. Kalau Trias pekerjaannya apa? Kalau saya Menemani istri di dapur. Kalau saya kerjanya sales, Bang. Oh, Jualan ini roti. yang bikin, ini yang jualin. Iya. Cake-nya atau bakery-nya apa sih? Boleh cerita sedikit, kasih gambaran. Kalau onti cake itu sendiri. Oh iya, yang ada di depan ini ya. Kita homemade cake and bakery. Oke, jadi Jadi ini produknya ini Iya. memang buatan yang homey banget dan original. Dan kita tuh lebih mengutamakan rasa yang otentik. Jadi Sih. kayak kuno. udah pinter jualan ini. Iya. Udah berapa lama ini usaha bakery ini atau usaha jualan kue ini? Dari tahun 2015, Bang. 2015. Oh, jadi 1 tahun setelah menikah ini ya? 1 tahun setelah menikah. Nah, tapi sebelum itu Trias, sebelum menikah nih, Iya. pekerjaan atau apa yang pernah dilakukan oleh Trias? Kerja Saya di pernah, kantor, kerja apa? Bekerja salah satu kantor swasta. Oh, orang Yang kedua, kantoran juga? 2013 bekerja di pemerintahan, Bang, waktu itu, Bang. Oh, iya. jadi di birokrat pemerintah juga kota. pernah? Tapi sebagai tenaga ahli pendamping, ada satu program Oke. pemerintah yang karena base-nya itu sebenarnya teknik insinyur, Bang. Hah? Tata kota. Tata Dan kota? Sekarang Dan jadi sekarang orang marketing menjadi jualan kue? Jualan gue. Dari Oke, kuliner. oke. Ini dari jalannya ke sana, tiba-tiba blek ke Betul. sana ya. Sempat Orang- juga sama teman-teman ada event organizer waktu itu kita meng-hire event-event kuliner waktu itu. Jadi saya kerja juga di situ. Ketika ada kerja di pemerintah, saya juga nyambi usaha sama teman-teman di bidang event, terutama di event kuliner. Nah dari situ senang untuk suatu saat pengen untuk buka satu usaha kuliner sendiri. Gitu. Nah alhamdulillah ketemu sama partner saya. Memang Tuhan menjodohkan ini. Iya. Kamu kalau jalan sendiri susah hidupmu. Betul. Saya udah kenal lama sebenarnya sama Oh, waktu jadi SMA. sebelum itu sudah Ya, kenalan? Terus setelah kuliah, saya kerja, ketemu di komunitas, Bang. Oh, Saya komunitas ke India apa? waktu itu, di komunitas itu. Komunitas apa? Komunitas Akademi Berbagi. Oh, Akademi Berbagi. Oh, Iya. keren. Foundernya Mbak Ainun keren, Komsun. Mbak keren. Ainun Homsun. Ini tempat orang-orang baik bertemu ini. Insya Allah. Oke. Nah, kalau Farah sebelum menikah pernah kerja juga? Iya, belum. Kalau bekerja belum pernah. Oh, oke. Dari lulus kuliah memang sudah disuruh buka usaha sama orang tua. Memang dari awal usaha memang di kuliner. Awalnya itu rumah makan bukanya. Oh, oke. Bukan bakery gini ya? Belum. Cuman waktu itu kan memang orang tua yang pengen buka rumah makan dan jualannya ayam goreng. Itu sudah alhamdulillah sampai sekarang masih buka. Baik, sebelum nanti cerita bagaimana awal mula ya setelah menikah, kemudian sekarang mengembangkan onti ini ya, Betul. bakery atau kue-kue buatan rumahan gitu ya, industri rumahan. Nanti cerita, tapi sekarang kita lihat dulu liputan berikut ini. Awalnya 8 bulan yang lalu saya membuat produk itu by order. Setelah saya memberikan tester, Mbak Farah mempersilahkan saya untuk mendisplay produk saya setiap hari ke sini. Setelah saya 8 bulan ini sering dapat pesanan dari Mbak Farah dalam jumlah besar. Produk saya juga semakin dikenal sama customer onti dan dari luar juga. Dina adalah salah satu peserta kegiatan Onti Berbagi, salah satu kegiatan sosial di bawah Onti Cake and Bakery. Onti Cake and Bakery adalah sebuah toko kue dan roti di Pekalongan. Toko ini berdiri pada tahun 2015 dan perjuangan Trias dan Farah, suami istri pemilik Onti Cake and Bakery, tidaklah mudah. Dulu tempatnya itu sempat pakai garasi, sekarang sudah alhamdulillah jauh lebih baik dibanding yang dulu. Ontik juga sekarang udah banyak varian,
Apalagi request-requestan dari para pelanggan itu sangat membuat kita buat semangat. Saya berterima kasih sama Mbak Farah sama Mas Rias karena sudah mempercayai saya di sini selama dari awal masuk sampai sekarang. Bersyukur banget mempunyai bos seperti Mbak Farah sama Mas Rias. Itu sudah saya anggap seperti keluarga sendiri, udah saya hormati seperti kayak orang tua sendiri. Dengan menerapkan konsep homemade, Onti Cake and Bakery termasuk produk yang laku di Pekalongan. Salah satu alasan mengapa Onti Cake and Bakery bisa terkenal adalah berkat kegiatan sosial mereka. Kegiatan Onti berbagi pun beragam, dari pelatihan pembuatan kue, roti, hingga pelatihan wirausaha yang didukung oleh Rumah BUMN. Beda ya Mas ya? Beda banget ya, tapi kita juga berperan. Di luar dari kegiatan sosial yang dinaungi oleh Onti Berbagi, Trias dan Farah juga bergabung dalam berbagai komunitas sosial di Pekalongan. Mas Trias gabung itu di tahun 2016. Selain dari kebetulan di MIFA ini juga banyak industri kulinernya, jadi Mas Trias ini memberikan banyak input untuk teman-teman yang bergerak di bidang kuliner. Juga ada divisi bisnis juga. Jadi untuk stakeholder yang lain, yang siapapun yang ingin berhubungan dengan MIFA ataupun dari banyak produk yang terutama BUMN, Telkom juga, semuanya lewat Mas Trias. Jadi Mas Trias ini memberikan jalan untuk kolaborasi dengan beberapa pihak-pihak yang lain, terutama di hotelan, juga restoran-restoran yang besar di Pekalongan. Pasangan ini pun berharap kegiatan sosial yang mereka lakukan dapat menjangkau semakin banyak orang yang membutuhkan. Ada dua kata kunci yang hampir sama tadi dengan Heru. Kolaborasi, kemudian ada keinginan untuk berbagi ilmu ya. Tadi kita lihat bahkan di Rumah BUMN tadi ada kegiatan-kegiatan berbagi ilmu. Tapi aku mau kembali dulu, bagaimana ceritanya setelah menikah terpikirkan untuk membuat kue atau bakery yang sekarang kita kenal dengan merek atau brand Onti ini. Siapa yang mau cerita? Ya, awalnya sih tahun 2015 istri saya hamil, Bang. Hamil, terus dia ingin ada harapan, ingin kerja di rumah aja. Gitu. Sudah, akhirnya ada satu space kecil punya orang tua, garasi. Orang tuanya siapa nih? Batik. Orang tuanya Farah. Oh, orang tuanya Farah. Space kecil, ada garasi kecil yang kita pakai untuk produksi roti pada waktu itu. Dan alhamdulillah dengan dibantu 2 orang karyawan pada saat itu, istri saya dan 2 orang karyawan, ya, kita bantu jualan hanya via sosial media kita masing-masing. Kita posting, kita jualan seperti itu. Tapi sebelumnya juga saya sama Farah, kita sempat juga bikin beberapa usaha kuliner, Bang. Oke, apa itu? Ada rumah makan yang jual nasi pecel, nasi liwet, satunya resbol ya. Ada 3 produk. Alhamdulillah sekarang udah tutup semua, Bang. Jadi sebenarnya orang tuanya lebih hebat itu. Pandai rasa masih hidup, ini yang dirintis udah tutup semua. Iya, dirintis. Ya, mungkin ini memang bukan jalannya ya. Sehingga akhirnya terpikirkan ini mungkin. Karena dulu belum kolaborasi. Oh, belum waktu itu. Jadi saya masih ngurusin sendiri, saya masih ngurusin sendiri. Nah, terus apa yang terjadi? Akhirnya sudahlah, kita fokus dengan apa yang sudah kita bangun dulu. Kita sudah ada Onti Cake, yang benar-benar kita bangun dari awal, dari nol. Tunggu dulu, omong-omong sebenarnya ini siapa yang menguasai resep ini? Saya. Dari mana? Punya keterampilan membuat kue dan apalagi dibanggakan bahwa ini otentik gitu ya? Kalau saya memang keturunan dari mama sama nenek, semuanya memang jualan kue. Nah, awalnya kan saya kan bukanya kan rumah makan Pandai Rasa. Itu memang belum gue banget gitu. Jadi belum srek sebenarnya belum srek, tetap di jalur kuliner, tapi nyari yang gue banget tuh. Nah, ini setelah menemukan cake, roti. Tunggu, awal mulanya bikin cake ini siapa yang tahu bahwa itu ternyata enak atau itu bisa dijual gitu, dari mana? Ya awalnya kan keponakan sendiri, makanya kan saya menggunakan nama Onti itu karena
Onti tuh kalau bikin tuh enak. Jadi Aunty. Oh, ya. Tante. Bude, bule. Ya, bule. Gitu. Oh, onti dari kata itu. Oh, Ya. jadi ponakan-ponakan bilang, Onti kalau bikin enak gitu ya. Jadi sekalian buat brand positioning sekalian. Oke. Karena kalau anak kecil kan nggak bisa bohong, Bang. Nggak, wah. Udah jujur, wah, berarti enak nih bisa kita jual. Bukan dengan maksud supaya dibikinin kue lagi, enggak ya. Jujur mereka ya. Nah, kemudian pertama kali dijual kepada siapa? Di mana? Online. Online tadi itu? WhatsApp, Oke. Instagram. Terus yang mesen siapa? Yang mesen ya awalnya dipaksa pesen sih tuh keluarga. Dari keluarga dulu. Dari keluarga dulu. Aku Alhamdulillah pesen, nyawa dari aku teman-teman. pesen. Lama-lama getuk tular ini ya. Iya. Nah, sebenarnya ini Bang, saya sama istri kan biasanya dari komunitas. Nah, alhamdulillah dari komunitas itu kita banyak teman, banyak jejaring. Alhamdulillah dari komunitas itu secara tidak langsung juga menjadi pelanggannya kita. Gitu. Walaupun kita kadang kan share kan di sosial media kita masing-masing. Teman-teman dari teman-teman komunitas, dari teman-teman dekat kita akhirnya beli. Yang awalnya hanya pre-order, sekarang kita sudah bisa produksi langsung. Nah, sekarang kita sudah bisa bikin toko. Itu tadi ya, Iya. sudah ada tokonya ya. Betul. Baik, nanti cerita bagaimana kemudian yang awalnya hamil terus harus di rumah, kemudian bisa bikin kue. Nah, sekarang ada yang jualin kuenya. Nah, tapi bagaimana bisa mengembangkan usaha ini dan apa tantangannya ya? Kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Kalau omset, alhamdulillah setelah pandemi malah jadi Setelah berkembang, apa yang kalian lakukan berdua untuk kemudian jualannya itu bisa lebih luas daripada sekadar di daerah Pekalongan? Oke, awalnya emang dari pre-order, dari komunitas dan melalui platform sosial media, kita kembangin lagi Bang. Kita kembangin lagi, kita rekrut SDM baru lagi, kita lebih ke B2B waktu itu Bang. Sampai sekarang pun saya masih melakukan jemput bola ke beberapa instansi pemerintahan, teman-teman di hotel, agen wisata, dan sebagainya. Jadi itu akhirnya menjadi satu corporate customer yang kita bangun, secara tidak langsung juga ini produknya juga sesuai dengan harapannya mereka. Nah, dengan konsep seperti itu akhirnya segala macam event, orang luar kota datang, alhamdulillah produk kita bisa menjadi salah satu produk yang ikonik juga. Meskipun prosesnya juga kita masih belum puas, karena kita merasa mungkin belum banyak orang luar kota yang tahu sama Onti, tapi dengan platform sosial media dan jaringan yang kita bangun, alhamdulillah sekarang sedikit demi sedikit. Bahkan pernah supplier kita ketika nyari satu toko roti di Pekalongan selalu bilang, saya kalau nyari di Google ketemunya pasti Onti Cake di urutan nomor pertama. Kita nggak bikin itu, tapi karena kita base-nya adalah teman-teman komunitas ini yang secara langsung menjadikan brand ambassador-nya kita. Sehingga naiklah nama Onti ini ya. Itu. Apa tantangan terberat yang kalian pernah hadapi untuk bisa sampai ke kondisi seperti sekarang? rintangannya lebih ke produksi. Yang awalnya karena karyawan itu semuanya itu emak-emak yang juga punya anak kecil, yang tadinya mau berangkat kerja, anaknya nangis. Anaknya sakit. Anaknya sakit, terus atau nggak jadi dia berangkat. sendiri yang sakit, atau namanya emak-emak. Ya. Terus itu awal-awalnya ya? Ya, itu awal-awalnya. Kalau yang sekarang sih yang produksi lebih kepada terkadang bingung menerima pesanan yang cukup terlalu banyak. besar ya? Oke. Karena kan kita kapasitasnya modalnya juga terbatas, masih rumahan. tenaga yang bantu terbatas ya. Iya. Artinya kapasitas produksinya terbatas. Iya. Tiba-tiba dapat order besar banget. Itu juga salah satu tantangan ya. Iya. Baik, kalau tadi dilihat kan ada orang atau apa ya, pembuat kue yang boleh nitipin kuenya di situ ya. Iya. Apakah itu dikurasi dulu? Apakah itu tidak takut omsetnya tergerus misalnya? Kan takut, aduh jangan sampai dia nggak beli kueku, dia beli kuenya ini. Itu gimana ceritanya kok mau? Sebenarnya malah jadi kolaborasi sih, Komplimen. Bang. Iya, kan karena Onti sendiri kan tidak membuat produk yang gurih-gurih, semacam risol, pastel. Jadi ketika saya awalnya itu mau fokus ke snack box, lumayan terhambat karena kok nggak ada pilihan risol, kok nggak ada pilihan
yang gurih-gurih. Nah, dengan mendatangkan mitra, jadi kita terbantu juga pada saat produksi. Karena kan kalau pesanan snack box kayak gitu pasti hampir kadang sampai 500 kayak gitu. Kalau dikerjain nanti sendiri semua lumayan repot. Oke, boleh tahu omsetnya nggak nih? Kalau omset, alhamdulillah setelah pandemi malah jadi naik sekitar malah naik? Ya. Jadi kalau orang lain deg-degan karena bisnisnya lagi turun, kalian malah naik. Kenapa ya naik ya? Ya, jadi gini Bang, kita melihat bahwa di Onti Cake yang kita bangun itu sebenarnya ekosistemnya Bang. Kita melibatkan beberapa partner-partner kita, salah satunya yang teman-teman yang nitip di Onti Cake itu, kita bikin komunitasnya. Kita bikin komunitasnya karena kita melihat banyak perempuan-perempuan, terutama di era pandemi ini, secara tidak langsung menjadi salah satu support untuk ekonomi keluarganya. Tapi mereka problem dari sisi pasarnya, pemasarannya, seperti itu. Saya sama istri melihat, wah ini orang-orang punya potensi yang besar. Kita bikinlah mereka satu komunitas namanya Bakul Kue Pekalongan. Nah, Bakul Kue Pekalongan ini fokusnya adalah bagaimana bisa memberdayakan teman-teman ini sebagai salah satu penyokong kemandirian ekonomi untuk keluarganya. Karena rata-rata ibu-ibu semua. Itu yang pertama. Yang ekosistem kedua, kita bangun yang namanya mitra-mitra untuk driver. Karena waktu pandemi itu banyak driver-driver yang mengalami penurunan pendapatan ya, seperti itu. Nah, karena mereka sering datang ke Onti, akhirnya kita hire mereka. Udahlah, kita kasih free ongkir dengan berkolaborasi dengan mitra-mitra seperti itu. Secara tidak langsung, ekosistem yang kita bangun ini sudah menjadi brand ambasadornya kita. Walaupun bukan harapannya kita, kayak teman-teman driver misalnya, dia sampai bikin baju sendiri. Mak Trias, boleh nggak kalau saya tulisan partner Onti Cake dan Pandai Rasa? Itu bukan permintaan kita. Tapi kan secara tidak langsung, wah kok seperti ini. Ini salah satu ekosistem yang kita bangun di sisi Onti Cake ini dengan program Onti Berbaginya, mengkurasi produk-produk UKM lokal untuk bisa masuk ke Onti. Karena kita merasa banyak teman-teman yang butuh untuk berkembang. Oke, menarik. Kalau kita percaya juga sama kuasa Tuhan, kalau tadi lihat kan banyak berbagi juga ya. Nah, itu kan Tuhan membalikkan rezeki itu berlipat-lipat sama kita sehingga omsetnya juga jadi naik. Baik, senang sekali ya ketemu Farah, ketemu Trias. Nanti saya mau ngajak ngobrol-ngobrol mungkin Trias ya, wakilin Onti Cake ini supaya menceritakan. Karena di sini tadi kan saya lihat ada berbagai pelatihan ya, kegiatan-kegiatan berbagi satu sama yang lain. Nah, ini yang saya ingin ceritakan kepada penonton Kick Andy, karena tadi kolaborasi, banyak orang mau kerja sendiri-sendiri tapi nggak mampu dia, akhirnya akselerasi bisnisnya itu lambat ya, dia tidak bisa meningkat. Nah, sehingga kolaborasi tadi adalah salah satu keniscayaan untuk bisa sukses. Ayo kita sukses bersama-sama, tidak sendirian. Kemudian kegiatan sosial tadi itu bagus sekali, masih usia muda, sudah mau berbagi, baik berbagi pengetahuan maupun berbagi rezeki tadi ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Berikutnya, saya akan menghadirkan salah satu dirut BUMN untuk menceritakan bagaimana peran pemerintah, peran BUMN untuk membantu mendukung kebangkitan ekonomi UMKM. Siapa dirut yang saya akan undang dan apa yang dilakukan oleh BUMN ini dan apa manfaatnya bagi ekonomi Indonesia? Ikuti terus Kick Andy. Secara umum UMKM itu ada 3 kendala lah. Yang pertama akses pasar, 2 pembiayaan. Nah, ketiga juga ke akses teknologi. Nah, ini yang kemudian kita fasilitasi. Dipersembahkan oleh. Di episode sebelumnya saya menceritakan apa saja yang sudah dilakukan pemerintah untuk membangkitkan ekonomi kita, terutama melalui UMKM. Karena dengan mendorong UMKM kita bangkit, maka diharapkan perekonomian kita akan bergerak. Dengan demikian Indonesia akan bisa keluar dari krisis ekonomi, sehingga kekhawatiran kita bahwa PHK akan terus terjadi, pengangguran akan meningkat,
kemudian usaha-usaha yang saat ini sedang menghadapi tantangan berat akan bangkrut, dan ketakutan-ketakutan lain yang selama ini dirasakan oleh masyarakat. Nah, kalau kita lihat kembali ke episode sebelumnya, saya menjelaskan bahwa saat ini pemerintah sudah mengucurkan APBN sampai 123,4 triliun untuk membantu UMKM. Bahkan tahun 2021 nanti akan ada lagi pengucuran dana senilai 48 triliun. Belum lagi kita tahu bahwa upaya untuk mendorong UMKM juga dimotori oleh BUMN dengan berbagai program, ada revitalisasi rumah BUMN dan juga ada melalui pasar digital UMKM. Nah, untuk menjawab kekhawatiran kita semua, saya mengundang salah satu dirut BUMN yang mendapat tugas dan tanggung jawab sebagai motor penggerak perekonomian UMKM. Siapa dia? Mari kita sambut Riri Ardiansyah. Pak Riri, terima kasih. Terima kasih Sudah hadir di acara Kick Andy. Silakan duduk. Pak Riri, kita tahu pemerintah saat ini sedang memberikan dukungan ya secara optimal kepada UMKM. Peran BUMN di sini menjadi penting karena pemerintah ingin agar BUMN menjadi motor penggerak untuk mendukung, membantu usaha-usaha para pelaku UMKM. Nah, dari pengalaman Anda melihat situasi dan kondisi UMKM, terutama yang berada di bawah binaan Telkom, bagaimana situasi dan kondisinya sekarang? Ya. Jadi 60% PDB kita itu dari sektor UMKM. Kemudian kira-kira 97% lebih itu tenaga kerja itu diserap dari UMKM. Betapa pentingnya UMKM ini terutama untuk mendukung recovery ekonomi kita gitu ya. Nah, karena itulah kemudian di Kementerian BUMN dibantu oleh sinergi BUMN termasuk Telkom di dalamnya, kita ingin membangun bagaimana kita meningkatkan UMKM. Secara umum UMKM itu ada 3 kendala lah. Yang pertama akses pasar, 2 pembiayaan. Nah, ketiga juga ke akses teknologi termasuk teknologi IT, termasuk logistik di dalamnya gitu kan. Nah, ini yang kemudian kita fasilitasi membangun bersinergi diinisiasi oleh kementerian, kita membangun platform untuk memfasilitasi mereka gitu. Kalau Telkom sendiri tugas dan tanggung jawabnya apa? Kita ada 2 sisi ya. Di satu sisi kita sebagai buyer. Jadi sebagian dari belanja kita itu kita arahkan untuk membeli dari UMKM gitu ya. Nah, di sisi yang lain kita juga membangun platform padi itu, pasar digital itu, pasar digital UMKM yang sekarang sudah digunakan oleh mungkin sekitar 9 BUMN dan akan terus bertambah. Jadi dua-duanya kita lakukan itu. Gitu. Kalau bicara mengenai revitalisasi rumah BUMN, saya termasuk dulu yang mencoba mengamati rumah kreatif BUMN, ya. Kemudian belakangan ada istilah atau gerakan atau program revitalisasi rumah BUMN. Apa perubahan signifikan dari rumah kreatif BUMN menjadi rumah BUMN? Dulu memang ada RKB kan, rumah kreatif BUMN, yang waktu itu lebih difokuskan untuk membantu UMKM yang di bawah BUMN, binaannya BUMN lah. Nah, sekarang kita luas, secara horizontal kita luas, boleh semua UMKM yang akan di situ. Nah, secara vertikal juga role-nya atau fungsinya itu kita tambah. Yang tadinya hanya untuk pembinaan UMKM gitu, kita tambah dia juga untuk menjadi pusat kemitraan dan bina lingkungan PKBL, ada Satgas Bencana, kemudian juga ada co-working space, ada juga untuk base camp-nya milenial gitu. Nah, jadi diharapkan dengan begitu akan lebih hidup. Di sana biasanya ada apa saja ini? Di sana ada pelatihan, jadi dari yang sudah berhasil itu nanti dia mengasih pelatihan di situ. Oh, berbagi. Betul. Terus ada fasilitas-fasilitas untuk mereka belajar mengenai bagaimana berproduksi, bagaimana tadi mengupload gambar biar bagus itu ada semua. Baik, saya mau undang teman-teman yang tadi. Coba saya ingin tahu komentar Anda dulu sebelum saya undang mereka untuk hadir di panggung ini. Mereka ini memang orang-orang yang sangat kreatif, bisa membaca keadaan, manfaatkan keadaan dan mau struggle gitu ya untuk
untuk bisa berbuat ya. satu. Dan kalau lihat tadi baik Mas Heru maupun Mas Trias, Mbak Farah itu kan mereka juga eager untuk menumbuhkan orang-orang seperti mereka yang lain gitu ya. Tidak pelit dengan info lah gitu ya. Tidak egois mau sukses betul, sendiri, betul. Nah, tapi mau mengajak serta betul. mungkin generasi berikutnya untuk bisa tumbuh berkembang sebagai usaha menengah betul, ya. kecil tadi ya. Ya. Oke, menarik. Saya undang mereka aja ya, kita ya, silakan. ngobrol ya. Silakan. Supaya Anda bisa dengar langsung cerita ya. apa manfaat rumah BUMN dan nanti pasar digital. Ya. Baik, silakan kita undang Heru dan Trias. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM adalah salah satu instrumen penggerak roda ekonomi di Indonesia. Pemanfaatan teknologi di era digital bagi UMKM dapat mendukung percepatan pertumbuhan sektor ini. Inovasi hasil kolaborasi Kementerian BUMN dan seluruh BUMN menghadirkan Pasar Digital UMKM atau PADI UMKM. PADI UMKM merupakan platform karya anak bangsa yang dikembangkan oleh Telkom Indonesia yang menghadirkan beragam keuntungan seperti akses pasar BUMN, e-commerce skala lokal dan global, pembiayaan, dan insight peningkatan kualitas produk. PADI UMKM menyediakan wadah bagi BUMN bertemu UMKM melalui transaksi B2B, B2C, dan marketplace skala lokal dan ekspor. Seluruh inovasi dan sinergi dari berbagai lembaga ini diharapkan mampu mengakselerasi pertumbuhan UMKM Indonesia yang berdaya saing global sebagai penggerak ekonomi nasional. Heru dan Trias sudah gabung lagi ya bersama Pak Ririk, ini Dirut Telkom, di mana aku dengar kalian memanfaatkan juga rumah BUMN ya. Nah, mulai dari Heru, cerita dulu apa yang pernah Heru dan teman-teman lakukan di rumah BUMN dan apa manfaat yang dirasakan? Sejak 2017 bergabung di sana, pelatihan-pelatihan yang diadakan di sana itu sangat membantu dan menjawab kebutuhan usaha saya. Apa misalnya? Tuh, yang pertama itu adalah pelatihan tentang digital marketing. Kami diajari bagaimana membuat feed di Instagram yang bagus seperti apa, kemudian Facebook, kemudian cara beriklan di Facebook itu seperti apa, yang dulunya kita nggak ngerti. Mungkin saya sebagai UKM agak lemah di sana, karena taunya hanya produksi ketika dihadapkan sama dunia online yang semakin hari semakin perkembangannya pesat. Itu kalau kita nggak ada pelatihan semacam ini, itu akan sangat susah sekali. Kalau tadi kamu nyebut kami itu siapa itu yang ikut dalam pelatihan-pelatihan di situ? Di sana kami berkumpul UKM baik di kota, kabupaten, sama kota Batu, jadi Malang Raya. Yang memberikan training atau pelatihan siapa? Itu didatangkan pakar-pakar yang sesuai bidangnya. Bayar berapa itu? Itu free. Kalau Trias, manfaat apa yang Trias rasakan? Di Kota Pekalongan ada rumah BUMN, kebetulan Telkom juga sama. Saya gabung tahun 2017 Bang. Karena pada saat itu memang kelemahan dari saya sama istri itu bagaimana memanfaatkan teknologi. Karena dulu ketika kita jualan pun hanya sekedar foto seadanya, terus kita posting di Facebook kita masing-masing. Nah, ternyata era perubahan zaman seperti ini kan teknologi itu sangat penting. Era digitalisasi sangat penting. Nah, dengan adanya rumah BUMN memang menjadikan salah satu input bagi kami ya, saya, istri, dan teman-teman UKM di Pekalongan tentunya Bang. Karena waktu itu juga saya ngadain teman-teman komunitas. Ada rumah BUMN, fasilitasnya juga keren banget. Ada ruang untuk foto produk, ada ruang untuk kelasnya, ini gratis ada ruang juga ini? konsultasi bisnis, gratis. Bahkan kita dikasih snack, kasih makan siang juga Bang. Astaga. Alhamdulillah pesannya di tempat saya semua Bang. Itu lebih bagus lagi. Nanti Pak Ririk tolong bantu saya, karena di beberapa kesempatan banyak sekali orang yang bertanya pada saya, mampukah Indonesia ini bangkit dari kondisi yang sekarang? Dan termasuk pasar digital. Saya ingin tahu juga dari Heru dan Trias, bagaimana manfaat pasar digital bagi UMKM seperti kalian berdua ya. Nah, kita rehat sejenak, pastikan Anda masih bersama saya di acara Kick Andy. Apakah kita ini perlu khawatir, perlu takut, cemas, stres, kondisi ekonomi kita ini akan mampu tumbuh dan berkembang?
Dipersembahkan oleh Pak Ririk, ini Telkom kan salah satu BUMN yang diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi, terutama ekonomi UMKM tadi. Ya. Dari pengalaman Anda ini, ya, turun ke lapangan, melihat situasi dan kondisi yang sekarang ini tentang UMKM, apakah kita ini perlu khawatir seperti itu, perlu takut, cemas, stres, atau Anda melihat ada sebenarnya indikator bahwa kondisi ekonomi kita ini akan mampu tumbuh dan berkembang? Dari sudut pandang Anda sebagai Dirut Telkom, Anda melihatnya bagaimana? Khawatir berlebihan enggak? Apalagi negara kita ini kan ada kelebihan, karena kita punya masyarakat penduduknya cukup banyak. Jadi pasar dalam negerinya pun cukup besar sebenarnya. Paling nggak kita bisa rely on pasar dalam negerinya. Ini yang sangat menjadi salah satu kelebihan yang kita miliki, manakala dalam situasi seperti saat inilah. Nah, kalau tadi Anda kan cerita betapa pentingnya teknologi digital lah, terutama dalam upaya mendorong agar UMKM bangkit. Betul. Dari pengalaman Anda, berapa banyak UMKM kita yang masih belum terlalu akrab dengan teknologi ini? Sebagian sangat besar. Kalau cerita tadi dari Mas Trias, Mas Heru ini, mereka kan hidup di kota yang relatif cukup besar lah, atau dekat lah dengan di Malang, di Kalongan gitu ya. Nah, bayangkan yang lebih remote dari itu, kan pasti kan lebih nggak tahu lagi lah gitu ya. Iya. Gitu. Hari ini itu ada 12.000 desa kira-kira yang belum tercover sinyal. Okay. Nah, di Kominfo dengan Bakti dan kami dengan Telkom Group merencanakan untuk membuat program itu. Ada 12.000 itu, 8.000 kira-kira ada di daerah 3T, 4.000 itu di non 3T. Nah, ini yang nanti yang 8.000 ini akan dikembangkan mulai dari akhir tahun ini sampai mungkin selesai ya 21, 22 lah kira gitu. Sehingga kita harapkan ke 12.000 itu akan ada sinyal seluler lah, sehingga mereka-mereka ini bisa beraktivitas secara digital. Enggak hanya untuk mereka, untuk hal lain termasuk pendidikan online, kesehatan, pariwisata, itu banyak. Itu yang akan dilakukan dalam waktu 1-2 tahun ini. Nah, Pak Riri, ini kan beberapa waktu yang lalu pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk membuat program yang namanya Pasar Digital UMKM. Bisa cerita apa yang dimaksud dengan Pasar Digital UMKM ini? Baik, jadi ini diinisiasi oleh Kementerian BUMN. Ini sinergi dari banyak BUMN, 9 saat ini, nanti akan ditambah, tahun akan ditambah 40, dan kemudian Telkom yang membangun platformnya. Jadi kalau simpelnya, ini adalah mempertemukan antara, dimulai dari BUMN. BUMN ini juga bayar yang cukup besar. Tahun ini saja, itu belanja BUMN kira-kira untuk di sektor UMKM itu mungkin ada 9 triliun lebih. Dan ini dalam kondisi COVID, dalam kondisi normal mungkin full year bisa 2 kalinya barangkali kan. Nah, itu yang kita yakini. Nah, kita mempertemukan antara buyer BUMN dengan UMKM ini. Nah, melalui pasar itu, ini kayak B2B lah sebenarnya. Nah, kita pertemukan itu, sehingga ini kita harapkan BUMN belanja dan UMKM-nya juga bisa jualan di platform padi, pasar digital ini. Okay. Nah, mungkin akan ada pertanyaan, bagaimana kaitannya dengan e-commerce yang sudah ada kan? Gitu ya? Yang sudah ada platform marketplace online yang sudah ada. Ya. Nah, itu gimana itu? Jadi kalau ibaratnya gambar, ada pasal-pasal, mereka yang ngisi pasal, kita ada pasal yang kita kosong, ini yang kita isi. Nah, ini tidak eksklusif, jadi platform ini sebenarnya terinterkonek juga, terhubung juga dengan mereka. Sudah ada 4 yang terhubung, ada 1 yang masih dalam proses, sehingga nantinya ketika BUMN membeli dan barang itu ternyata adanya di e-commerce yang satunya, bisa. Juga. Atau sebaliknya, kalau ada pembeli dari e-commerce ini, barangnya ada di padi, bisa juga beli. Jadi saling melengkapi. Jadi tidak eksklusif ini. Tidak ada eksklusif. Ini saling melengkapi. Jadi ini membuka pasar lebih luas lagi sebenarnya. Betul. Jadi peluang orang untuk jualan lapaknya lebih banyak gitu kira-kira ya. Betul. Oke, menarik. Nah, ini soal padi nih. Apakah Super Heru ini sudah memanfaatkan belum nih pasar digital UMKM? Kami sudah. Kemarin juga disosialisasi oleh Rumah BUMN Telkom bahwa ada padi nih. Nah, saya tanya padi ini seperti apa, kemudian kami dibantu daftar akunnya seperti apa, kemudian dibantu upload segala macam dibantu. Akhirnya kita sampai punya akun padi ini. Nah, satunya lagi kami didukung oleh
namanya Bonum, itu salah satu seperti semacam kasir online. Nah, ini juga diintegrasikan juga ke padi. Keunggulannya yang sangat membantu kami adalah biasanya UKM ini sangat-sangat lemah untuk tahu tentang laporan keuangan. Jadi di lewat Bonum ini kita bisa tahu mau harian, mau mingguan, mau bulanan, bahkan tahunan, itu terekap semua penjualan kita. Dan kita tahu produk mana yang best seller, yang paling laris itu yang mana. Sisa stok kita tahu, jumlah penjualan kita day by day juga tahu. Kalau Trias, Onti ini sudah memanfaatkan belum Onti? Atau mungkin Pandai Rasa atau yang lain? Ya, alhamdulillah September itu kan kita baru mendapat informasi terkait dengan digital, Pak. Pasar digital, terus kita bergabung di situ. Kita aktivasi karena kita melihat padi ini ada dua konsep ya. Yang pertama B2C-nya kita bisa satu posting dengan beberapa marketplace. Iya. Yang kedua ini yang menarik. Apa itu? Konsep B2B-nya, Bang. Kita bisa ngikut untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah. BUMN ini ya, ini karena kan sekarang ada nggak kewajiban. pernah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Tapi jadi transparan di situ dikasih lihat juga. Betul. Ini benar-benar wah. Ini saatnya UKM juga bisa menjangkau untuk pengadaan barang jasa yang dulunya mungkin hanya sekitar vendor, tapi UKM itu ternyata bisa. Nah, di pasar digital ini akhirnya kita bergabung. Karena dengan konsep B2C dan B2B-nya itu bisa memudahkan untuk salah satu menambah sales penjualannya kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sama Mas Heru menyampaikan tadi, kita juga ada terkoneksi dengan pembayaran kasir secara online melalui Bonum itu. Iya, keren. Nah, progres padi ini sampai di mana sekarang ini? Pak Rere. Ini kan baru dimulai kira-kira 3 bulan lalu. Jadi saat ini masih web based. Ke depan ada yang apps di mobile gitu ya. Di samping itu juga fiturnya akan ditambah. Jadi salah satu yang mungkin sangat bermanfaat adalah pembiayaan. Pembiayaan karena gini, pembiayaan itu ada dua sisi. Pembiayaan untuk penjual maupun untuk pembeli. Untuk penjual misalnya katakanlah mas-mas ini dapat order yang cukup besar dari BUMN ataupun dari siapapun pembeli. Mungkin butuh working capital kan, untuk modal kerja, untuk menjadi. Nah, kalau ada di padi nantinya, itu kan udah terkoneksi semuanya, prosesnya sangat simpel mudah. Kalau offline kan harus apply formulir, ngisi ini, datang ke fisik ke bank atau ke lembaga keuangan gitu. Nanti kalau ini kan semua nanti kan ada otomatis. Sudah akan ada itu. Sudah ada dua yang aktif, ada satu bank dan satu lembaga keuangan di padi BUMN. Nah, nantinya akan terus ditambah. Nah, itu juga yang fitur. Bahkan ke depannya kita ingin juga go global. Jadi bagi yang memang produknya itu bisa diekspor, itu juga kita coba fasilitasi. Nah, terakhir Pak Riri, apa harapan Anda dengan semua fasilitas yang sudah diberikan untuk membangkitkan UMKM? Apa yang kita lakukan baik nanti melalui berbagai program yang baik di BUMN maupun di pemerintah, itu akan buat sektor UMKM ini bisa tidak hanya sekedar bertahan tapi juga tumbuh, memperluas pasar. Syukur-syukur nantinya bisa juga menjadi eksportir lah gitu ya. Total saat ini ada rumah BUMN ada sekitar 245, 14 dibina oleh 14 BUMN, Telkom di antaranya membina sekitar 46. Jadi aksesnya cukup banyak lah, tidak hanya di berbagai daerah. Di berbagai daerah ada. Jadinya insya Allah mudah bagi rekan-rekan yang ingin memang mulai usaha untuk mengakses ke rumah BUMN. Selain itu juga sebenarnya ini juga bagian dari program pemerintah yang lain yang inklusif keuangan dan lebih menggerakkan agar kita itu lebih ke digital ekonomi. Indonesia ini termasuk salah satu yang terendah di ASEAN. Kita baru sekitar 3% yang ekonomi kita yang dijalankan di sektor digital. Ke depan itu sangat penting, apalagi nanti new normal setelah COVID selesai pun akan lebih contactless, jadi lebih digital dan itu lebih termonitor. Bagi pemerintah pun juga sebenarnya dengan adanya mereka-mereka ini, karena padi itu juga akan kita connect dengan BKPM sehingga nanti setiap pengusaha termasuk UMKM itu dapat yang kita sebut NIB, nomor induk berjualan lah kayak gitulah. Nah itu juga penting karena kan datanya ada di capture, satu data. Ketika nanti pemerintah punya program untuk misalnya apakah membagi subsidi cash segala macam, itu sasarannya udah langsung teridentifikasi dengan akurat lah gitu. Nah kedua kan seperti itu yang kita harapkan. Termasuk nanti mungkin tax pada saat mereka udah omsetnya
di titik tertentu subject to tax, nah dia harus juga tax collection-nya akan dipermudah juga. Jadi bagi semua stakeholder ini memberikan banyak keuntungan. Baik, terima kasih Pak Riri, ya, terima kasih juga Heru, terima kasih Trias dan juga Farah tadi ya. Pak Riri, Heru, Trias seperti biasa, Kick Andy mau bagi-bagi buku. Bukunya judulnya Failure. Ini adalah seri dari Great Mind. Great Mind ini ada satu gerakan komunitas yang nanti Anda bisa searching atau googling apa itu Great Mind. Tapi hari ini saya ingin berbagi salah satu seri bukunya. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan buku ini, caranya sangat mudah. Anda bisa ikut kuisnya di Twitter Kick Andy Show. Juga ada undian buku ini di website kickandy.com. Bagi Anda yang tadi baru mengikuti episode ini dari tengah, terlambat, jangan khawatir juga, karena ada tayangan ulangnya di metrotvnews.com. Juga ada cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show. Dan bagi Anda yang ingin berbuat baik, tapi mungkin tidak punya waktu, Anda juga tidak mau keluar rumah, cara yang paling mudah adalah melalui platform crowdfunding benihbaik.com. Tinggal klik, Anda lihat siapa yang Anda ingin bantu, dan berapa banyak donasi yang ingin Anda salurkan, semuanya mudah dilakukan melalui benihbaik.com. Tanam kebaikan selagi masih ada kesempatan. Sampai jumpa. Metro TV,